Oke, selamat siang anak-anak sekalian. Bertemu lagi dengan Pak Hendra. Kita akan sekarang membahas kembali tentang pengukuran. Khusus minggu ini kita menjembatani chapter pertama tentang pengukuran, nanti dengan chapter kedua pembahasan fisika yaitu tentang suhu dan kalor. Nah, yang kita bahas hari ini adalah tentang pengukuran suhu. Ya. Nah, tentunya kalian tahu bahwa suhu itu adalah cara untuk mengukur tingkat panas suatu benda. Ya. Nah, itu jadi topik berikutnya waktu kita membahas tentang kalor. Jadi waktu bahasan kalor kita akan bahas 3 bagian. Yang pertama tentang pengukuran suhu, yang kedua tentang bagaimana panas bisa membuat benda memuai, dan yang ketiga tentang bagaimana panas bisa dipindahkan dari satu benda ke benda yang lain. Transfer panas. Nah, yang pertama adalah topik tentang pengukuran suhu. Nah, jadi kita lihat sekarang bagaimana kita bisa mengukur suhu sebuah benda dengan presisi. Apa yang terjadi kalau benda diberi panas? Ternyata yang paling menarik di suatu benda panas itu terutama adalah bahwa benda itu akan memuai. Nah, maka pada masa-masa awal abad ke-19, orang mulai berpikir, kalau pemuaian itu tergantung pada panas, maka pemuaian bisa dipakai untuk mengukur derajat panas. Maka muncullah istilah termometer. Meter untuk mengukur termo, yaitu tingkat panas. Nah, ada 4 cara dasar minimal yang bisa dimanfaatkan untuk menentukan suhu. Ya, kita lihat. Yang pertama adalah memanfaatkan prinsip pemuaian. Waktu saya bicara pemuaian, bisa pemuaian zat cair, pemuaian zat padat, dan pemuaian zat gas. Ini adalah termometer konvensional yang paling mendasar. Ya. Yang pertama misalnya pemuaian air raksa. Kebanyakan termometer awal-awal abad ini dibuat dengan menggunakan air raksa. Nah, baru sekitar 1970-an, orang menemukan bahwa air raksa itu atau merkuri itu termasuk logam yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena ternyata dia bisa menimbulkan berbagai efek pada tubuh manusia, keracunan. Ya, mulai dari kanker, ada sampai penyakit mina mata, itu semua karena air raksa. Nah, efek ini yang kemudian membuat orang memikirkan adakah alternatif lain air raksa. Dan ternyata ditemukan bahwa alkohol yang diberi warna. Alkohol biasanya bening ya, tapi alkohol bisa diberi pewarna dengan mudah. Nah, alkohol yang diberi pewarna ternyata jauh lebih aman tanpa mengurangi ketelitiannya untuk menjadi bahan pengisi termometer. Nah, kalau kalian sekarang membeli atau mencari, menemukan termometer yang dalamnya ada cairannya berwarna merah, itu sebetulnya alkohol. Kalau air raksa nggak bisa diberi warna, dia cuma berwarna perak. Ya, nah masih ada sampai sekarang, tapi sudah kurang populer. Ya, kesadaran masyarakat akan bahaya air raksa begitu meningkat. Di Amerika bahkan, kalau ada sebuah termometer pecah di sebuah ruangan rumah sakit, seluruh karpet di lantai tersebut, bukan semua ruangan itu, tapi di seluruh lantai yang berkaitan harus segera diganti. Karena dikhawatirkan air raksa yang tertinggal akan menguap dan meracuni orang yang masuk di lantai tersebut. Jadi begitu tingginya kesadaran akan bahaya air raksa. Tapi kita nggak menginjak itu sekarang ya, kita akan membahas tentang bagaimana air raksa dan alkohol bisa dipakai untuk menentukan temperatur. Alasannya sederhana, karena air raksa, alkohol, atau air sekalipun pada saat dipanaskan akan memuai. Berarti terjadi pertambahan volume. Ya. Nah, kalau dia ditaruh dalam sebuah kontainer kecil, pertambahan volume dari cairan tersebut hanya bisa ke atas. Karena ke samping kan terdorong oleh kaca yang sulit memuai. Maka dia ke atas berarti terjadi penambahan tinggi dari kolom cairan. Entah cairan air raksa, entah alkohol, entah air. Kenapa nggak dipakai air? Air punya keterbatasan. Bahwa air juga mudah menguap, mudah terganggu
ya tidak stabil, maka air tidak dipakai untuk bahan pengisi air raksa. Alkohol lebih stabil. Apakah ada kelemahan termometer alkohol dibanding air raksa? Ada. Alkohol jauh lebih ringan dari air raksa. Ya, jadi waktu dia diisi dalam termometer, ada sedikit resiko bahwa waktu termometer itu dibanting atau dipukul begitu ya, digoyangkan dengan kecepatan tinggi, cairan yang ringan itu mudah terpisah satu sama lain. Dia tidak terikat dengan baik, sehingga nanti biasanya kalau kejutan geraknya terlalu hebat, akan ada kolom udara di antara alkohol di bawah dan alkohol yang di atas. Kalau ini terjadi, termometer itu tidak bisa lagi dipakai. Karena dia kehilangan ketelitiannya. Ya, ada rongga udara di tengah, tekanan dari bawah tidak langsung bisa memindahkan ke atas secara langsung. Dan biasa termometer tidak lagi presisi untuk menunjukkan angka. Ya, jadi itu keterbatasannya. Dengan air raksa, hal itu tidak mungkin terjadi. Oke? Nah, bisa juga kita menggunakan zat padat yang memuai untuk jadi termometer. Khususnya kawat metal. Kenapa? Karena kawat metal akan memuai cukup signifikan kalau dia diberi suhu tinggi. Jadi untuk furnace atau oven, biasanya kawat metal dipakai untuk mengukur suhu. Karena dia memuai, biasanya kawatnya dibuat melingkar, teman-teman, dibuat spiral, sehingga kalau dia memuai, spiralnya akan bergeser temperatur dan ujungnya diberi jarum yang akan menunjuk suatu arah yang tertentu. Ya, itu dengan kawat metal. Ada lagi yang disebut dengan bimetal. Bimetal itu adalah sebuah gabungan dua buah logam pada sebuah kawat. Kalau dipanaskan, pemuaiannya nggak sama, maka kawat akan jadi melengkung. Dan itu juga bisa dipakai untuk menggerakkan suatu jarum penunjuk. Ya, ini pemuaian zat padat. Yang ketiga ada pemuaian gas. Tapi gasnya dibuat pada tekanan tetap. Ingat, kalau gas bisa dipanaskan dengan tekanan tetap atau dengan volume tetap. Contoh gas dengan volume tetap, misalnya kalau kita masukkan sesuatu dalam panci presto, volumenya tetap sekian, tapi tekanan tambah besar. Itu kalau volume tetap. Kalau yang tekanan tetap, di atas kolom udaranya dibuat terbuka. Ya, maka pada saat ada kenaikan suhu, tekanan tetap sama dengan udara, tapi kolom gasnya naik. Ya, itu yang bisa terjadi dengan pemuaian gas. Ini yang paling umum. Tapi zaman sekarang ada perkembangan baru ya, sejak 30-40 tahun yang lalu, orang sadar bahwa resisten listrik yang berubah secara khusus itu bisa dipakai juga untuk mengukur suhu. Namanya PTC resistor, Positive Thermal Coefficient Resistor. Ya, ini biasa dipasang pada termometer badan. Kalau kita ada anak Anda demam atau kamu demam, dimasukkan termometer di ketiak atau di mulut, ya, ditunggu selama 5 menit, lalu suhunya terukur, lalu bunyi tetetet. Nah, sudah terukur. Kelemahannya alat ini mengukurnya lama, biasanya 3-5 menit. Nunggu sampai dia bersuara, bunyi. Itu berarti dia sudah stabil. Ya. Nah, maka cara ini kurang populer, kecuali di tempat-tempat di rumah sakit atau dokter. Ya, ada cara yang lebih populer yang sekarang sering kita alami di masa pandemi. Ya, pada masa pandemi kita menggunakan termometer yang di bawah itu, yaitu yang memanfaatkan serapan energi inframerah. Ya, tentunya kalian ngalami ya kalau masuk ke sekolah atau ke mall, ke rumah makan, ditembak pakai termogan namanya. Ya, sebetulnya dipancarlah sinar inframerah, pantulannya ditangkap kembali di situ dan mereka menentukan berapa suhu tubuh kita. Ini paling cepat. Waktu pengukuran kurang dari 2 sekon. Ya, dan cukup presisi ya, sehingga itu menjadi standar hari ini untuk masyarakat ya, selama masa pandemi. Nah, ini cara-cara pengukuran suhu. Yang ketiga, yang prinsip termokopel, apa sih? Itu adalah 2 buah logam yang ujungnya dilas bersama, dan pada temperatur ujung-ujung logam yang berbeda, ternyata ada beda tegangan antara ujung-ujung logam tersebut. Kecil sekali, ordernya mikrovolt.
Tapi kalau dia diperkuat dengan rangkaian elektronik, dia bisa mengukur suhu dengan sangat presisi. Ya, ini pengukuran yang sangat teliti tapi jarang dipakai. Ya. Nah, kita akan lihat terutama bahasa kita sekarang adalah pengukuran yang termometer zat cair. Gimana cara kita membuat termometer semacam ini? Ya, biasanya, ya, contoh-contoh termometernya, ya, yang di atas termometer liquid, yang tengah dengan air raksa, yang kanan dengan alkohol. Yang PTC termometer itu yang ada hijau di bawah itu, infrared termometer yang di sebelah kiri, ya. Yang bimetal termometer itu adalah logam double yang ujungnya bisa bergerak sehingga lalu membelokkan sebuah jarum. Ya, ini contoh-contoh. Nah, kita khususkan pada yang termometer yang liquid, entah air raksa, entah alkohol. Nah, bagaimana cara kita menentukan patokan suhu pada termometer semacam ini? Ya, kita akan lihat pelan-pelan ya. Jadi biasanya termometer semacam ini dikalibrasi atau ditera dengan dua suhu standar. Ya, suhu standar pertama itu adalah yang di bagian bawah. Ya, pada bagian bawah, suhu standar menunjukkan suhu yang standar yang paling rendah. Dan itu biasanya adalah 0 derajat Celcius, dikasih tanda. Lalu yang atas juga dikasih tanda. Jadi termometer sekarang dimasukkan pada air yang sedang mendidih. Maka termometer akan menaikkan kolomnya, kelihatan di atas. Yang atas ini akan menunjukkan 100 derajat Celcius. Itu pada saat air mendidih di atas permukaan laut di Jakarta contohnya. Ya. Nah sekarang kita dapat titik 0 dan titik atas, titik 100 derajat, titik didih dan titik beku dari air. Udah jadi termometer? Belum, karena kalau dia menuju suatu angka kita nggak tahu berapa. Ya. Nah lalu setelah dapat 0 sampai 100, ya kita tahu bahwa pemuaian akan berlangsung linear terhadap suhu. Jadi, langkah berikutnya adalah membuat supaya selang antara 100 dan 0 derajat dibagi sama besar. Agar bisa menentukan skalanya dalam satuan Celcius. Caranya gimana? Dibagi aja langsung. Seperti gambaran ini. Ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini sekarang, di sini adalah 0 derajat. Di atas adalah 100 derajat, berarti kita sekarang udah punya berapa skala? Di sini ada 50 derajat kan? Karena separuhnya dari 0 sampai 100. Di bawahnya ada 25 kan? Jadi tadi dibagi 2, lah itu dibagi 2 lagi, yang ini adalah 75. Maka kita sekarang sudah punya 4 skala. Nah tinggal di antara itu mau diapain? Kita bagi lagi dengan skala yang sama. Ya, jadi antara 0 sampai 25 dibagi 5 bagian. 5, 10, 15, 20. Di antara 25 sampai 50 dibagi 5 bagian itu. Begitu seterusnya. Lalu ada skala tiap 5 derajat. Masing-masing skala 5 derajat dibagi lagi 5 garis lagi. Sehingga nanti dapat suatu skala termometer dengan perubahan suhu derajatnya setiap 1 derajat. Lalu kita dapat termometer yang seperti ini. Nah, inilah termometer sudah jadi. Suhu minimumnya tahu, suhu teratasnya tahu, ya. Lalu di antaranya ada selang yang teratur menunjukkan berapa derajat suhunya. Nah, ini cara orang mengkalibrasi atau menera termometer pada saat pertama kalinya. Tentu kita nggak perlu melakukan ini pada keadaan sehari-hari. Karena kita tahu kan termometer sudah jadi. Tapi dengan cara itulah bagaimana termometer dibuat. Ya, ada suhu awal rendah, suhu akhir tinggi, dibagi skalanya dengan teratur. Nah, setelah kita dapatkan termometer yang berskala gini, kita bisa pakai dia secara langsung untuk mengukur temperatur apapun. Tapi, teman-teman, ternyata di berbagai negara, kita menggunakan berbagai skala termometer, nggak cuma satu. Ya, mungkin kalian pernah dapatkan di level SD, ya, kira-kira semacam ini termometer yang kita kenal sejauh ini. Ada termometer Celcius,
air membeku di 0, mendidih 100 derajat. Ada termometer reamur, air membeku di 0 derajat, mendidih di 80 derajat reamur. Ada termometer Fahrenheit, ya. Ini dipakai di Amerika Serikat, USA, ya. Di mana air membeku pada saat 32 derajat dan air mendidih pada 212 derajat. Kenapa suhunya dipilih begitu aneh? Karena termometer Fahrenheit dikembangkan terutama dengan acuan suhu tubuh manusia. Ya, suhu tubuh manusia yang biasa kita namakan 37 derajat Celcius, itu dalam termometer Fahrenheit akan berkisar sekitar 100 derajat Fahrenheit. Nah, lalu sisanya diatur turun sampai ke 32 waktu air membeku, naik sampai 212 pada air mendidih. Nah, termometer yang paling ilmiah sekarang dipakai orang adalah termometer Kelvin. Kenapa? Karena termometer ini bisa menjadi termometer standar untuk perhitungan ilmiah dalam kimia. Kalau kalian nanti belajar kimia, ada suhu, pasti suhunya diukur dalam Kelvin. Enggak bisa dalam Celsius atau reamur. Karena dia mengukur suhu absolut. Ya, getaran molekuler yang diukur. Nah, 0 derajat Celsius itu setara dengan 273 derajat Kelvin. 303 derajat Kelvin setara dengan 100 derajat Celsius. Jadi selisihnya sebenarnya sama. Maka derajat Kelvin, selisih derajat Kelvin adalah sama dengan selisih derajat Celsius. Ya, itu yang paling gampang. Tapi yang lebih sulit kalau orang memakai Fahrenheit. Waktu kalian nanti ke Amerika, semua termometer di Amerika menggunakan standarnya Fahrenheit. Jadi waktu Anda mengukur suhu dan sebagainya, kalian harus selalu konversikan untuk bisa mengerti dalam Celsius berapa ya. Nah, kita coba hari ini untuk mengukur hal semacam itu. Bagaimana saya bisa menentukan standar suhu tertentu dalam Celsius ke dalam Fahrenheit atau ke dalam reamur. Ya, karena Kelvin nggak usah repot-repot, tinggal tambahkan aja 273. Oke, nah kita lihat contoh berikutnya ya, untuk bisa membandingkan bagaimana kita merubah Celsius ke reamur atau Celsius ke Fahrenheit. Pertama, kita pilih suatu suhu tertentu, misalkan kita ambil yang tengah. Ya, di sini ada skala Celsius. Kita ambil aja misalkan di tengahnya ada suatu skala yang kita ambil katakanlah 50 derajat. Ya. Kita tarik ke kanan, kita cari misalnya berapa sih 50 derajat Celsius ini. Nah, kalau di sini angkanya 50 dalam Celsius, kira-kira berapa dalam reamur? Gampang kalau reamur ya. Kita tinggal pilih di sini 0, ya. Di atas 80. Bandingkan dengan Celsius, di sini 100, di sini 0. Kalau gitu tengah-tengahnya di Celsius, juga tengah-tengahnya di reamur. Kalau di bawah 0, di atas 80, berapa suhu sini? Tengah-tengahnya adalah 40 kan? Jelas ya, separuh dari 80 adalah 40, separuh dari 100 adalah 50. Gampang. Bagaimana kita mengukur suhu yang lain dari sini? Gampang juga ya. Kalau dihitung 40 dengan 50 itu sebenarnya berapa sebenarnya? 4/5 kan? Jadi sebetulnya perbandingan reamur dengan Celsius adalah 80 ya, per 100. 80 adalah skala maksimum reamur, 100 adalah skala maksimum Fahrenheit, dikalikan temperatur dalam Celsius. Itulah perhitungan skala reamur. Jadi temperatur dalam reamur adalah 80 per 100 atau 4/5 dikali temperatur dalam Celsius. Bagaimana yang Fahrenheit? Nah, ini lebih susah. Ya, suhunya di sini. Tengah-tengah di antara 32 dengan 12. Butuh rumit untuk menghitung. Tapi nggak apa-apa. Kita bisa menghitung berapa sih selisih di antara 212 dengan 32. 212 kurang 32 adalah 180. Jadi sebetulnya Celsius bisa dijadikan Fahrenheit kalau kita kalikan 180
per 100, kayak tadi 80 per 100, 180 per 100, kalikan 50. Tapi ingat, di bawah ada tambahannya 32 derajat. Jadi kalau kita menghitung berapa T Fahrenheit, ya, sebetulnya cukup sederhana, ya. Temperatur dalam Fahrenheit adalah temperatur dalam Celsius, ya, dikalikan 180 dibagi 100. Seperti itu. Tapi jangan lupa, ada tambahannya. Tambahannya berapa? 32. Itu menjadi offsetnya ya. Karena tadi waktu 0 kan 32. Jadi temperatur Fahrenheit adalah 180 per 100 atau 9 per 5 dikalikan temperatur Celsius. Ya, ditambah 32 karena ada offsetnya tadi. Tambahan di bawah ya, 32 derajat. Itu caranya. Jadi dengan cara ini kita bisa mengkonversi cukup mudah dari Celsius ke Fahrenheit atau Celsius ke Reaumur. Kalau ke Kelvin, nggak usah repot-repot. Bedanya Kelvin, air mendidih dan suhu es membeku adalah 373 dikurangi 273, artinya 100. Kalau gitu perbedaan skalanya sama. Jadi kalau mau merubah jadi skala Kelvin, skala Celsius cukup ditambah 273. Ya, tentunya kalian bisa berlatih sebaliknya. Tadi saya mencari skala Fahrenheit dari skala Celsius. Bagaimana kalau sekarang saya punya skala Fahrenheit, lalu mau dicari skala Celsius? Ya, bisa nggak? Bisa juga otomatis ya. Tapi ingat, sekarang harus dibalik, dikurangi dulu skala Fahrenheit-nya. Ya, jadi kalau saya lihat dari atas di sini ya, yang ini saya teruskan, kalian mencari skala Celsius, ini harus saya kurangkan dulu. TF dikurangi 32 dulu. T Fahrenheit, dihitung dulu berapa. Dikurangi 32, ya. Itu berarti menjadi suatu angka dalam bilangan yang tinggal dikalikan 100 per 180. Kenapa? Karena 100 adalah maksimumnya Celsius, 180 adalah selang maksimumnya Fahrenheit. Ya. Ini kalau dikalikan akan menjadi besarnya temperatur dalam Celsius. Ya. Temperatur Fahrenheit-nya dikurangkan dulu sejumlah 32 dikurangi. Ya, saya ganti F-nya kok nggak bagus ya. Saya ralat sedikit. Saya tulis kembali. F-nya sorry. F-nya. Nah. Ya, skala Fahrenheit dikurangi 32, kalikan 100 per 80, 180, itu menjadi skala Celsius. Ya, cukup gampang. Ya. Nah, guru kalian akan melatih nanti beberapa soal tentang cara-cara ini. Ya, tapi itulah cara kita merubah, mengkonversi suhu Celsius ke Fahrenheit dan sebaliknya. Coba kita lihat halaman berikutnya. Nah, ada lagi sebuah contoh nanti. Oh, udah ya. Nah, ini adalah sebuah gambar yang kosong. Kita bisa masukkan skala berapa saja. Misalkanlah saya mengambil skala tertentu dalam skala Celsius. Lalu saya menggambar dan menyetarakannya dengan yang lain ya. Kita ambil kesetaraannya misalkan dari skala di sini. Nah, berapa skala ini di masing-masing termometer? Katakanlah di sini adalah suhunya 32. Pada skala Celsius ini adalah angka 32 misalnya. Berapa dalam skala Fahrenheit?
Berarti kita harus kalikan dulu 180 per 100, artinya 9 per 5. Dari mana Pak 9 per 5, Pak? Dari 180 per 100 kan? Ya, itu adalah 9 per 5. Dikalikan 32. Kenapa 32? Skala Celsiusnya. Jangan lupa, hasil ini harus ditambah offsetnya, yaitu sebesar 32. Betul? Nanti kita dapatkan skala Fahrenheit. Itu berarti nanti hasilnya 288, ya 9 kali 32 ada 288 dibagi 5. Ya, itu berarti nanti dapat 280 bagi 5 adalah 5, sebentar saya hitung ya, 288 dibagi 5. Nanti dapatnya adalah 59,6. 59, 9 kali ini adalah, bukan 9 ya, 38. 38 ini bukan 9 ya, 7. 57, maaf, ya, 3 per 5. Berarti 57,6 ditambah 32. Itulah nilai Fahrenheit-nya kan? Nah, begitu. Ya. Nanti ketemu angkanya adalah 89,6 derajat. Nah, itu contohnya. Ya. Bagaimana skala Kelvin? Gampang aja. Kalau skala Kelvin berarti nanti di sini 273, offsetnya tadi di bawah, ya, ditambah 32. Ditambah 32, betul ya. Jadi harusnya adalah 305. Ya. Bagaimana dengan skala Reaumur? Juga gampang. Skala Reaumur adalah 80 per 100 atau 4 per 5. Ya. Kenapa 4 per 5? Karena ini 80 dibagi 100. Tidak ada offset yang bawahnya sama-sama 0 kan? Jadi 4 per 5 atau 80 per 100 dikalikan 32. Nah, hasilnya adalah 128 per 5. 128 per 5. Tinggal dihitung nih secara matematika. Dan kalau itu dihitung dapatnya nanti adalah 25,6 derajat Reaumur. Ya, ini contoh-contoh untuk kita bisa mencari. Jadi guru kalian akan melanjutkan melatih tentang ini, bagaimana mengkonversi antar temperatur. Jadi prinsipnya selangnya itu harus kita tahu. Misal bagaimana kalau saya bikin termometer tersendiri, saya nggak mau skalanya 80 atau 100, saya mau skalanya 20 aja. Jadi air mendidih di 20 derajat skala Hendra, air membeku di 0 skala Hendra. Bisa, berarti tinggal 20 per 100. Semua angka Celsius dikalikan 1/5, dapat skala dalam skala termometer Hendra misalnya namanya. Ya, boleh aja. Nah, itu yang akan menjadi topik minggu-minggu pertama kalian belajar tentang temperatur di dalam kelas bersama guru-guru kalian. Ya, selamat belajar teman-teman. Silakan menyimak dan menghitung kembali apa yang baru saja kita pelajari. Thank you everybody, bye-bye.